Gimana sih caranya untuk menemukan bibit-bibit muda? Kan kadang nggak mudah ya Bang untuk menemukan atlet-atlet nih yang berbakat gitu. Salah satunya ini kita bentuk pengurus kabupaten kota sampai tingkat kecamatan. Tujuannya adalah untuk menjaring teman-teman di kabupaten kota dengan mengadakan kompetisi-kompetisi dari tingkatan yang berjenjang, dari tingkat kecamatan, dari tingkat kabupaten, terus ke tingkat provinsi sih. Kalau untuk ESI sendiri Bang, ada nggak sih tingkatan umur, batasan, misalnya hanya dari umur SMA atau 17 tahun ke atas yang... Kalau sejauh ini saya lihat beberapa atlet yang sudah bahkan di nasional ada yang masih isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Pilar TV. Hari ini adalah hari perdana bagi saya, Gadis Mutiara, dalam program Show This, talk show with gadis yang menginspirasi bagi kaum milenial. Melihat teknologi yang pesat saat ini tentunya membawa banyak perubahan di bidang ekonomi, sosial, industri kreatif, serta bidang olahraga. Salah satunya ialah electronic sport atau yang kita kenal dengan ESE. Di mana di bidang olahraga ini menaungi olahraga di bidang online, yaitu game online. Nah, kita tidak perlu berlama-lama lagi nih guys. Pasti kalian di rumah tuh pada penasaran kan, apa sih ESE? Kok baru denger? Ini buat beberapa yang baru denger ya mungkin. Atau yang udah pernah denger tapi pengen lebih tahu apa itu ESE, terus gimana buat cara gabungnya. Nanti kita bakal bahas lagi nih dan ngobrol-ngobrol langsung sama Ketua Harian ESE. Kalau begitu langsung saja, ini dia Bang Iqbal. Boleh kasih tepuk tangannya teman-teman yang ada di studio. Ya agak sepi ternyata guys. Baik Bang, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Wah, hari ini cerah banget ya, bajunya putih-putih. Putih-putih. Bajunya seragam ESI. Wah, ini dia seragam ESI. Oke, nyebutnya tuh bener gimana nih Bang? ESI atau ESI? Nah, kalau saya biasa nyebutnya Electronic Sport Indonesia. Electronic Sport Indonesia. Berarti kalau familiarnya ESI. Kalau familiarnya ESI. Oke, baik Bang. Udah siap nih Bang kita ngobrol-ngobrol tentang ESI Bang? Ya, sudah siap dong. Sudah siap. Ditemenin sama Mbak Gadis. Iya. Nah, Bang, seperti yang tadi Gadis bilang kan Bang, mungkin ada beberapa teman-teman di rumah atau pemirsa yang belum familiar nih dengan ESI sendiri. Boleh Abang sedikit jelaskan ESI itu apa gitu? Bagaimana awal mula terbentuknya ESI di Indonesia sendiri sampai akhirnya di Lampung juga terbentuk ESI? Jadi bagi teman-teman, kalau kawan-kawan milenial hari ini tentang electronic sport itu udah nggak asing. Okay. Karena hampir di setiap desa-desa hari ini anak-anak kecil, dewasa, besar itu pemain-pemain electronic sport, ya pemain-pemain game. Cuman dengan ESI sendiri mungkin masih belum familiar karena ESI ini terbentuk baru 1 tahun, ya kan. ESI ini hadir untuk apa ya, menaungi atau sebagai wujud nyata dari pemerintah hari ini untuk memfasilitasi, memberikan fasilitas yang terbaik bagi pecinta-pecinta electronic sport yang ada di Indonesia. Karena melihat potensinya yang cukup baik, cukup banyak, peminatnya banyak, dan bahkan di luaran hari ini udah menjadi ajang prestasi bagi teman-teman gamers. Jadi disinilah sebuah negara hadir memberikan suatu fasilitas berupa cabang olahraga baru yang diresmikan oleh KONI, ya kan, masuk dalam struktur KONI, sehingganya pemain-pemain gaming yang ada di Indonesia, electronic sport yang ada di Indonesia ini bisa berprestasi, bisa dibina, sehingganya dapat membawa nama harum pemerintah Indonesia itu sendiri. Nah,
itu bayangannya adalah e-sport adalah salah satu cabang olahraga yang membidangi di bidang elektronik sport. Electronic sport. Ya, tadi itu game online itu ya. Ya, Bang, ya? betul. Baik. Kalau ESI sendiri nih Bang, di Indonesia berdirinya udah sejak kapan sih Bang? Dari tahun 2019. Dari tahun 2019. 2020. 2020. Dan di Lampung sendiri baru tahun ini ya Bang ya dibentuknya ya? Sebenarnya tidak. Oke. Jadi itu dari berdirinya ESI di Lampung sudah berdiri. Oke. Sudah berdiri, sudah. Cuman di Lampung ini pembentukan kabupaten kota yang untuk kabupaten kotanya itu baru dilantik itu beberapa minggu yang lalu. Itu secara formal kita lantik bersamaan seluruh kabupaten kota. Kalau untuk Provinsi Lampungnya sudah 1 tahun. Sudah satu tahun. Nah, program-program yang sudah dijalankan apa aja nih Bang selama 1 tahun ini? Ada beberapa program kecil, ada program besar. Yang pasti kita intent hari ini bagaimana merangkul, menjaring bibit-bibit, membina bibit-bibit calon-calon atlet, pemain game elektronik sport ini sehingga dapat kita bina, kita adakan pelatihan berjenjang, adakan kompetisi berjenjang baik dari tingkat kabupaten, provinsi sehingga dapat mewakili Provinsi Lampung untuk tingkat nasional dan ke depan bisa mewakili Indonesia di tingkat internasional. Nah, itu gambaran hadirnya e-sport yang ada di Lampung. Oke. Nah, kalau dari e-sport Lampung sendiri nih Bang, gimana sih caranya untuk menemukan bibit-bibit muda? Kan kadang nggak mudah ya Bang untuk menemukan atlet-atlet nih yang berbakat gitu. Lebih dalam bidang game online nih, gimana? Salah satunya ini yang kita bentuk pengurus kabupaten kota sampai tingkat kecamatan. Itu untuk menumbuhkan gelora, semangat bagi teman-teman bahwasanya di daerah mereka bakal ada elektronik sport Indonesia di setiap kabupaten. Tujuannya adalah untuk menjaring teman-teman di kabupaten kota dengan mengadakan kompetisi-kompetisi dari tingkatan yang berjenjang, dari tingkat kecamatan, dari tingkat kabupaten, terus ke tingkat provinsi, sehingganya benar-benar potensi-potensi di daerah-daerah ini itu bisa kita jaring, ya kan? Terkadang kalau kita mengadakan cuma tingkat provinsi, yang di daerah-daerah itu banyak sekali potensi, dan bahkan kita sudah mulai masuk ke dinas pendidikan untuk menjaring di tingkat level pelajar. Oke. Nah, kalau untuk ESI sendiri Bang, ada nggak sih tingkatan umur, batasan, misalnya hanya dari umur SMA atau 17 tahun ke atas yang bisa gabung dalam ESI sendiri, atau justru malah dari yang kecil-kecil dari SD gitu udah bisa gabung? Kalau sejauh ini saya lihat beberapa atlet yang sudah bahkan di nasional, ada yang masih SMP. Ada yang masih SMP. Ada yang sudah SMA. Ada yang sudah kerja. Nah itu kan tapi hadirnya elektronik sport, salah satu cabang olahraga itu bukan hanya menjaring atau membina, tapi kami memberikan edukasi supaya teman-teman pelajar ini tidak terjerumus. Jadi bukan dijadikan cabang olahraga ini sebagai sarana untuk mereka berprestasi, malah untuk menjadi kecanduan. Itu yang tidak baik. Makanya hadirnya ini juga kita untuk memberikan edukasi ke sekolah-sekolah. Jadi ada waktunya ketika kita ingin bermain game. Justru malah sekarang tuh game tuh menghasilkan ya Bang ya? Betul. Menghasilkan, jadi kayak memang kan banyak juga orang-orang tua tuh yang larang, lo ngapain sih main game, mau jadi apa sih kalau main game. Ternyata nih pemirsa, main game itu juga selain bisa menghasilkan bisa jadi atlet juga ya, dan bahkan sekarang olahraganya sudah diakui gitu ya Bang ya. Oke, nah kalau boleh Gadis tahu nih Bang, dari ESI sendiri apa aja sih Bang game yang dipertandingkan? Untuk sementara kita ada beberapa cabang yang dipertandingkan. Ada salah satunya Mobile Legend, ada Free Fire, ada PUBG, ada PES, ya kan. Kemarin ada juga
produk anak bangsa, ada satu aplikasi game yang memang dibuat anak bangsa sendiri, itu ada Lokapala. Nih ular tangga nggak ada rencana mau masuk ular tangga atau ludo bang? Nih Gadis jago banget loh bang main ludo bang. Kayaknya menang terus gitu kalau main ludo. Kayaknya belum nanti. Tapi bisa nggak sih atau gini? Atau ada syarat-syarat tertentu untuk si game ini bisa ikut andil dalam masuk dalam ESI gitu? Kayak dipertandingkan gitu. Pertama ada dilihat itu beberapa hal yang dilihat dari teman-teman pusat menilai. Apa sih yang layak untuk pertandingan? Pertama peminat, yang kedua bagaimana ini bisa meningkatkan talenta dan lain-lain. Berarti memang nggak sembarangan game ya bang? Nggak sembarangan. Jadi kita melihatnya dari runtutan internasional, nasional, daerah. Karena hari ini yang dipertandingkan di internasional baru beberapa game itu. Salah satunya kayaknya sih yang paling terkenal Mobile Legends ya? Mobile Legends, Free Fire, PUBG. Nah, cuman terselip satu kemarin ada Lokapala, itu produk anak bangsa. Berarti untuk itu baru dipertandingkan di nasional, tingkat nasional. Oke. Kemarin PON sudah dipertandingkan. Ini ngomong-ngobrolin soal PON ya bang. Kalau dari Lampung sendiri, atlet-atlet kita nih gimana nih bang prestasinya untuk di bidang elektronik sport ini? Sebenarnya atlet-atlet kita ini udah banyak yang nasional dan bahkan yang go internasional. Salah satunya ada pemain PES kita itu pernah juara Piala Presiden. Itu sebelum ada menjadi cabang olahraga resmi, itu dia sudah ikut menjadi berprestasi di tingkat nasional. Dan terakhir kemarin dia lomba di luar, di Singapura atau di mana itu masuk 8 besar. 8 besar. Nah itu artinya anak-anak Lampung ini prestasinya sudah go internasional, bukan hanya lagi nasional. Sudah ada beberapa yang sudah go internasional. Berarti ya memang nggak perlu diragukan lagi ya prestasi-prestasi di Lampung juga bagus-bagus. Bagus-bagus, tinggal bagaimana kita membina dan menjaring potensi-potensi yang ada. Mungkin yang selama ini tidak dipedulikan. Nah hari ini setelah sudah ada cabang resmi, cabang olahraga resmi, nah disinilah kita melakukan pembinaan potensi-potensi yang ada tadi. Baik bang. Nah kalau untuk cabang olahraga nih, biasanya kan kalau di cabang olahraga tuh mereka tuh punya pelatih, punya coach ya kan? Betul. Kalau misalnya elektronik sport ini seperti apa nih bang? Cara melatihnya tuh gimana nih bang? Apakah ada pelatih khusus, didatangkan dari luar negeri atau dari mana gitu? Enggak. Atau gimana? Jadi di sini juga ada kita pelatih-pelatih, manajer-manajer. Jadi itu yang kami lihat pelatih itu bukan orang yang ahli juga bukan, ya kan? Tapi bagaimana dia bisa memanage tim. Ini kan pemain game ini itu kombinasi kayak Free Fire beberapa orang. Nah ini bagaimana menjaga kekompakan, bagaimana memotivasi, bagaimana bisa menilai kelemahan-kelemahan kita dan kelemahan-kelemahan, mempelajari kelemahan-kelemahan lawan. Itu kan sekedar dia memberi motivasi, memberi arahan untuk selalu kompak dan lain-lain. Kalau untuk latihan sendiri nih, biasanya kalau atlet-atlet itu ada secretnya nggak sih bang untuk latihan? Alhamdulillah hari ini kita cabang olahraga baru lagi dibangun kantor kesekretariatan. Nah, sudah mulai dibangun, kemarin sudah tahap 1. Mudah-mudahan tahun ini sudah selesai dan akhir tahun kita sudah punya kesekretariatan sendiri. Dan sementara waktu kita kesekretariatan masih sewa sementara. Untuk kesekretariatan operasional kawan-kawan, kesekretariatan ketika ada event-event kita selalu ada tetap. Kita sementara ini kita masih sewa. Oke. Nah kalau untuk dukungan dari pemerintah sendiri nih bang, atau sponsor-sponsor sendiri gimana nih bang untuk ESI sendiri? Kalau untuk pemerintah cukup support. Salah satunya kita ini lagi mau mengadakan, salah satunya dibangun kesekretariatan gedung untuk ekspor. Yang kedua, ini kita lagi mau ada kegiatan namanya Piala Gubernur yang baru di launching kemarin dan mudah-mudahan di bulan
awal Maret itu kita mengadakan grand finalnya. Grand final, oke. Dan itu berarti udah berlangsung? Belum, tahapannya ini kan lagi penjaringan di kabupaten dulu. Oke. Nah, makanya beberapa hari ini ada pertandingan di Piala Bupati di Lampung Tengah, ada Piala Bupati Lampung Timur, ada Piala Bupati di Waikanan, dan beberapa daerah lainnya. Nanti kita adakan grand final di bulan 3, dan itu kita membuat semeriah mungkin untuk motivasi teman-teman gaming yang ada di Lampung, bahwasanya ESI di Lampung itu peduli terhadap atlet-atlet. Nah, itu yang harus kita motivasi biar mereka tambah semangat lagi. Iya. Oke, Bang. Nah, biasanya nih kan, Bang, banyak tuh kayak ibu-ibu atau orang-orang di luar sana tuh kayak nganggep game ngapain sih gitu kan. Kayak emang jadi atlet game tuh apa masa depannya tuh gimana sih, bakal seperti apa? Mungkin Abang bisa jelaskan, Bang, sedikit, Bang. Iya, sedikit clue bahwasanya salah satu cabang olahraga hari ini yang milenial, yang gabungan antara dengan seiring sejalan dengan kemajuan teknologi hari ini, yaitu di elektronik sport. Dan satu-satunya cabang olahraga yang menghasilkan devisa, bahkan menghasilkan APBN untuk negara, pemasukan untuk negara hingga triliunan rupiah, itu hanya elektronik sport. Hanya elektronik sport. Dan di sini bahwasanya akan menambah pundi-pundi pemasukan negara. Yang kedua, bisa menambah pundi-pundi anak-anak atlet tadi untuk pemasukan. Salah satunya ada salah satu klub di Jakarta, itu dia sudah dapat investor senilai 50 miliar itu beberapa tahun lalu. Tim EVOS kalau nggak salah itu dapat suntikan dana dari luar untuk mereka mengembangkan lagi klubnya, itu senilai 50 miliar. Wah, berarti memang nggak perlu diragukan ya, Bang, ya. Mereka pun punya masa depan ya, atlet online ini ya. Betul. Berarti memang untuk ibu-ibu di luar sana juga bisa, mungkin kalau anaknya memang udah ada bakatnya, bisa diarahkan. Yang penting positif ya, Bang. Tetap ada jadwal belajar. Betul. Dan juga jadwal jadi bagaimana game. kita memberikan edukasi itu tadi. Sama halnya kontroversi ini kan sesuatu yang tidak bisa ditolak. Kemajuan zaman, kemajuan tidak bisa ditolak. Betul sekali. Ya kan, tapi bagaimana kita memanage, memberi edukasi bahwasanya hal-hal yang tadinya kita berefek negatif, bagaimana kita bawa ke efek positif dan menghasilkan. Bahkan teman-teman gaming di Lampung itu bukan hanya menjadi atlet, tapi meraup pundi-pundi penghasilannya itu dari mereka menjadi kreator, YouTuber. Oh, YouTuber benar. Biasa berbagi ini ya, tips and trick. Tips and trick dan lain-lain. Itu banyak sekali, dan bahkan penghasilannya cukup signifikan. Betul sekali. Ada beberapa di Lampung ini yang sudah berhasil dan sukses membidangi tentang talenta-talenta kreator, kreativitas di bidang itu. Oke, baik. Nah, ini kalau Gadis boleh tahu ya, ini agak di luar ESI sendiri. Ini kalau Abang nih sebagai ketua hariannya main game online juga nggak sih kira-kira? Apa nih, Abang atau jangan Abang juga pernah ikut lomba mungkin? Enggak, saya hobi dari dulu main game. Hobi main game. Hobi main game, cuman gamenya beda. Oh, gamenya apa tuh? Nah, kalau apa yang membedakan gamenya Abang dengan game-game yang lainnya gitu? Kalau game saya belum dipertandingkan. Oh, emang? Dulu sempat nasional di China dipertandingkan, kalau di nasional belum karena belum terlalu ini. Itu beda gamenya. Oh, itu beda gamenya. Tapi kalau yang kayak Mobile Legend dan yang tadi kayak PUBG itu Abang main juga? Main juga. Bahkan anak-anak saya main semua. Oh, justru malah dibolehin ya. Jadi atlet gitu kan, biar uang Bapak banyak. Iya, terus gitu kan, Bang. Bukan. Jadi saya ngelihatnya bukan itu yang dilihat. Yang penting mereka sehari setengah jam atau pembagian waktu. Karena itu melatih merangsang otak juga bagaimana berpikir. Kalau saya ngelihatnya itu melatih anak itu secara otomatis memiliki strategi untuk menang. Jadi begitupun hidup. Jadi mereka ketika kalah, mereka akan berpikir bagaimana game berikutnya mereka bisa menang. Jadi melatih diri untuk tidak putus asa, melatih diri bagaimana memiliki strategi analisa berpikir untuk menjadi seorang juara. Itu kan
nilai-nilai positif. Yang terpenting bagaimana kita mengatur mereka waktu, sehingganya ini tidak menghancurkan, ya kan? Dibuat jangan terlena. Kita buat aturan-aturan di rumah, boleh main game tapi waktunya jam sekian. Oke, ini menarik ya. Jadi memang orang tua pun dan kita pun harus pandai dalam melihat sudut pandangnya. Betul. Yang pas tuh gimana, ini tadi kayak gadis denger tuh ya, menarik banget. Ternyata memang game itu juga bisa memotivasi ya si anak ini gimana biar nggak kalah gimana, ataupun kalau kalah harus bisa menerima gitu kan. Itu juga melatih mental si anak mental ini. diri. Cuman kalau yang kita biarkan, nggak kita lihat, kalau itu yang akhirnya membuat kecanduan. Oke, nih Bang, ini sedikit pertanyaan yang agak menarik ya buat gadis. Kan kadang nih kalau kita main game, gak usah dia main game, nonton YouTube atau buka berita di sosial media, itu kan banyak nih Bang, kayak iklan-iklan atau hal-hal yang mungkin tidak layak untuk dilihat anak-anak di bawah umur gitu. Nah, itu gimana tuh Bang? Untuk kalau Abang sendiri deh, untuk mengatasinya. Ini kan Abang dari sebagai sosok orang tua itu memberikan yang peran orang tua yang mengawasi, memberi edukasi, memberi pengertian kepada anak-anak hal-hal yang seperti itu. Jadi ketika anak kita kecil, ya kita kasih tahu bahwasanya untuk hal-hal melihat yang seperti itu tidak baik. Secara otomatis ketika mereka mengerti, boleh main game asal jangan begini-begini, boleh main game asal jangan begini-begini, ya otomatis mereka ya mudah-mudahan bisa nurut. Cuman yang bahaya itu ketika kita tidak peduli dan tidak memberi arahan kenapa bahayanya, kenapa ini itu. Kalau usia ideal sendiri nih untuk anak-anak dari usia berapa sih Bang yang bisa kita asah kemampuannya, bisa kita kasih nih, ayo nih kalau mau main game, kalau bisa kita lihat bakat-bakatnya gitu. Kalau usia itu yang pasti sudah bukan usia dini, bagaimana usia itu usia yang memang mereka bisa dianggap sudah bisa berpikir baik, ya kan, tidak gampang sekali untuk mendapat informasi yang gampang sekali ditelan. Nah itu yang harus kita lihat. Kalau masalah usia, kadang hari ini anak-anak kecil itu pada main game. Pada main game semua. Dari SD ya? Dari SD sudah pada main game SD semua. Kayak anak-anak umur 4 tahun udah pada main TikTok deh Bang, kalau gadis lihat kan. Iya. Gak usah game deh, TikTok aja dah. Kita lebih terkadang orang lihat ke sisi negatif bahwasanya TikTok lebih positif dibanding game. Enggak juga. Padahal enggak juga. TikTok tidak ada hampir tidak ada dampak positifnya. Mungkin dampak positifnya untuk kreator kan. Kalau untuk anak-anak yang lain mungkin belum ada dampak positif. Mungkin bisa dia untuk menjadi kreativitas dan lain, cuman terkadang ya gitu aja. Oke. Ya, cuman kalau sosial media. Dan menariknya di sini kita sudah mulai bekerja sama dengan teman-teman dinas pendidikan untuk melakukan edukasi itu. Oke, melakukan berarti kan memberikan edukasi itu berupa seperti apa nih Bang? Datang ke sekolah-sekolah kah atau seperti apa? Nah ini rencana kita ke depan, kita sudah mulai untuk mendirikan sejenis kayak kalau di sekolah itu kayak ada ekstrakurikuler. Oke. Oh berarti nanti di setiap sekolah yang ada di Lampung ini ada ekstrakurikuler untuk game online? Iya. Sejenis kayak sepak bola, kayak futsal dan lain-lain. Karena kita memang benar-benar cabang olahraga resmi sehari ini. Oke. Ini baru hanya untuk di Lampung aja atau memang udah beberapa provinsi di Indonesia tuh udah menerapkan Bang? Kalau melihat dari pidatonya Ketua Harian kemarin, bahwasanya kita harus di setiap sekolah itu memberikan edukasi dan mendirikan sebuah organisasi ini dihidupkan. Oke. Itu mulai dari kapan Bang bakal ada? Ini kan sudah mulai, kita dari tahun kemarin sudah piala pelajar. Oh. Cuman bagaimana eksekusi, makanya fungsinya kita ada tiap kabupaten ini untuk mereka follow up di masing-masing sekolah. Oke. Ini kan saat ini di masa pandemi ini sekolah ini banyak yang online nih Bang kebetulan. Nah itu gimana tuh? Apakah program itu tetap berjalan? Nah itu yang belum berjalan. Nah terhambatnya ini kan karena
pandemi terhambatnya ini ya, Bang? pandemi. Jadi Cuman makanya kita cuma bisa melakukan kompetisi-kompetisi. oh oke. Nah, kalau kompetisi kan online bisa. Dan asiknya cabang olahraga ini pandemi hampir tidak ngaruh. Iya benar sih, benar. Nah kalau misalnya pertandingannya sendiri tuh berarti bisa kayak di rumah masing-masing kah? Atau Bisa di memang, rumah masing-masing. oh berarti panitia Secara online mempersilahkan bisa. secara bisa, online. bisa. Oke, berarti ntar pas untuk turnamen yang piala di sininya, piala gubernurnya yang bakal di sini, yang finalnya itu gimana konsepnya nanti? Konsepnya itu grand final itu offline. Itu offline. Itu offline. Berarti hadir di sini nanti Iya. teman-teman baru bertanding. Baru bertanding. Oh, Sejenis sama kayak PON kemarin. Oh, seperti PON kemarin. Sebelumnya dari 32 besar sampai ketemu di 8 besar itu online semua di masing-masing tiap provinsi. Oke. Ya kan, jadi tandingnya antar provinsi cuma online semua. Cuman online. Ketemunya pas grand final. Antusiasnya sendiri gimana, Bang? Ya antusiasnya ya cukup antusias. Banyak yang ikut ya, Bang? Banyak yang Tercatat ikut. udah berapa nih kira-kira, Bang, peserta yang ikut Untuk di mana ini? untuk di semua kabupaten, Bang? Kan ini lagi pada Ini saat lagi pembukaan. Oh, ini masih baru Masih baru pembukaan. Oke. Masih baru pembukaan. Jadi kita kan setiap ada 3 cabang yang dipertandingkan hari ini. 3 cabang apa aja itu? Free Fire, Free Fire. PES, dan Mobile Legends. Mobile Legends. Ada batasan umur nggak, Bang, untuk mendaftar? Atau biasanya itu per grup nggak? Per grup. Per grup. Per grup. Oh. Makanya per grup itu terkadang 3 ini sudah kerja, ya kan? 1 nyelip masih sekolah. Oh, berarti memang dalam grup itu sendiri tidak ada batasan umur ya? Tidak ada batas nomor. Boleh berarti Mereka gabung grup. ya? Jadi Grup. terkadang kan saling melengkapi karena kenyamanan grup itu sendiri. Oke. Nah, aku boleh tanya nggak, gimana sih kalau misalnya teman-teman yang di rumah nih mau jadi atlet nih, mau jadi atletnya apa e-sport, gimana sih caranya gitu, Bang? Tips-tipsnya kan kalau misalnya kita mau jadi atlet renang, tipsnya ya belajar renang tiap hari, Tipsnya latihan. itu bagaimana kita melatih diri kita, talenta kita dengan baik, terus bagaimana kita terbiasa untuk bermain sebagai grup, ya kan, bermain grup sehingga kita ketemu chemistry ya. Ketemu chemistry. Percuma kita hebat sendiri, tapi satu tim yang lain tidak. Jadi di sini juga melatih ego. Bagaimana kerjasama tim itu sendiri. Jadi tidak ada yang paling hebat, tidak ada yang paling baik, tapi bagaimana menjaga kerjasama dengan baik, kekompakannya. Tapi masing-masing harus melatih diri untuk memiliki talenta-talenta yang baik, dengan sering-sering melakukan latihan. Oke. Cuman latihan juga kalau udah keseringan juga nggak bagus. Artinya harus terjadwal. Jadi ritmenya harus terjadwal latihan-latihan itu. Oke, nah untuk Abang sendiri nih, apa sih, Bang, harapan Abang untuk para atlet muda atau calon-calon atlet muda atau untuk ISI sendiri deh ke depannya? Ya harapannya ESI ini menjadi benar-benar salah satu cabang olahraga yang bukan hanya untuk menaikkan prestasi, tapi menjadi sebuah menghidupkan roda ekonomi, menghidupkan perekonomian masing-masing orang, membuka lowongan pekerjaan baru sebagai alternatif kreatif ekonomi tadi, ekonomi kreatif alternatif. Karena perkembangan zaman ini alhamdulillah di e-sport ini sudah banyak orang yang menjadi pelatih. Ya kan, secara otomatis dia sudah kerja. Ada yang udah jadi wasit. Ya kan, sudah ada yang menjadi benar-benar atlet yang sudah digaji oleh klub, ya kan, yang sudah berprestasi, yang sudah profesional. Dan ada juga yang sudah menjadi kreator-kreator, ya kan, tentang bidang game sehingga ya mendapatkan pundi-pundi penghasilan. Dan bukan hanya berdampak bagi gaming, tapi berdampak bagi di sekitar. Karena setiap kita melakukan perlombaan, ya kan, itu banyak pedagang-pedagang yang terdampak juga akhirnya tingkat ekonominya.
Nah, bahkan nanti kita Piala Gubernur ini akan merangkul teman-teman UMKM untuk menggelar dagangan juga di situ. Oh. Jadi dampaknya bukan hanya Untuk atletnya atlet, sendiri. tapi berdampak kepada ekonomi masyarakat. Oke. Nah, itu harapan-harapannya. Oke, baik. Baik, Iqbal, terima kasih Siap. untuk ngobrol-ngobrol kita sore hari ini, sangat menarik banget. Tadi banyak ya Bang Iqbal udah cerita, ternyata banyak sisi positifnya kok menjadi atlet game gitu. Jadi buat ibu-ibu di luar sana atau teman-teman atau mungkin yang pacarnya suka main game, biasanya kan tuh banyak tuh yang bete-bete kan, ih pacar gue main game mulu. Suruh ikut jadi atlet tuh, berprestasi bisa dapat uang juga ya Bang ya. Sama kayak halnya balap liar. Ya kan, itu negatif kan. Setelah bagaimana mengurangi balap liar yang sisi negatif, dibuatlah satu cabang olahraga yaitu balapan ya, resmi untuk mengurangi dampak-dampak negatif. Iya, Ya, sama halnya seperti ini. Iya, berarti memang kita tuh harus melihat dari sisi positifnya. Betul. Segala sesuatu tuh sebenarnya kalau pasti ada negatif dan positifnya, tergantung kita bagaimana cara kita untuk mengambil positifnya. Baiklah pemirsa, itu dia tadi talk show kita pada sore hari ini. Terima kasih Bang Iqbal, Sama-sama. terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk pemirsa Pilar TV karena sudah menyaksikan talk show kita pada sore hari ini. Kalau begitu, saya Gadis pamit undur diri beserta kru yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Showdies berikutnya. Bye.